Jenius mendadak bersama The Prams. Makin di hati, makin mengedukasi. Mengutamakan materi dan bukan animasi. Oke, ketemu lagi dengan The Prams ya adik-adik. Kali ini The Pram akan melanjutkan materi untuk fisika kelas 10 SMA. Di mana materi ini berjudul adalah vektor ya. Sebelumnya gini, adik-adik perlu tahu bahwa yang namanya vektor ini materi yang sangat-sangat urgen, sangat-sangat esensial. Ya, kenapa? Karena hampir semua bab-bab di fisika SMA nanti akan berkaitan dengan vektor. Ya, jadi besaran-besaran yang dikupas selama di SMA itu yang besaran vektor secara otomatis dia akan memakai konsep-konsep tentang vektor. Nah, padahal ya adik-adik, ketika vektor ini sudah nggak ngerti, ya, maka alamat suram untuk bab-bab vektor ya yang ada besaran vektor di SMA. Dan sebaliknya, kalau vektornya sudah memegang, ini sebuah modal yang luar biasa. Satu itu. Kemudian yang kedua, adik-adik ya. Nah, ternyata untuk mempelajari secara mendalam materi vektor ini, adik butuh materi prasyarat yang namanya trigonometri, yaitu sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Sebenarnya itu. Dan materi itu adik-adik kalau kurikulum lama kelas 9 SMP sudah, tapi kurikulum baru kan di SMP belum. Tetapi tetap fisika 10 SMA ini memakai itu. Sehingga nanti ya tentu saja bersamaan dengan saya menyampaikan bab vektor, maka materi prasyarat tentang trigonometri harus kita kupas tuntas semudeng-mudengnya. Tidak boleh tidak mudeng, harus benar-benar mudeng. Karena di fisika ini adalah awal dari segalanya. Oke, siap, semangat ya adik-adik. Baiklah, kita mulai. Iya, vektor ini juga panjang adik. Nanti kita dalam 2 bagian. Jadi yang kita jelaskan ini untuk kali ini masih part 1 ya. Meskipun ini sudah banyak, nanti latihan soalnya juga banyak dan keren-keren, tapi masih ada part 2 yang nanti akan bahas tentang vektor satuan, semisal dot product, cross product, dan seterusnya, itu di part 2. Begitu ya adik ya. Kita mulai. Yang pertama adalah tentang pembagian besaran. Ya adik-adik, jadi ada beberapa cara sih pembagian besaran. Ada yang pokok turunan, itu menurut asalnya gitu ya. Kemudian ada juga skalar vektor. Nah, dan adik harus tahu skalar itu besaran yang bagaimana. Jadi dia hanya punya besar ya, tentu saja tanpa arah. Jadi besaran skalar hanya punya besar, tidak punya arah. Sedangkan vektor yang namanya besaran tentu dia punya besar. Di samping besar juga punya arah. Begitu adik. Kalau bedanya ini tanpa arah, ini dan arah. Itu aja. Nah, maka setelah tahu definisi ini adik-adik, ketika The Prams menyebutkan suatu besaran, adik harus tahu itu masuk vektor apa skalar. Gitu ya adik ya. Siap mengikuti ya. Baiklah, kita mulai. Misalnya massa. Ayo, massa. Vektor apa skalar? Massa punya arah? Tidak punya. Karena tidak punya, berarti ini skalar masuknya ya. Ini massa. Lagi misalnya adik-adik ya, suhu. Punya arah? Tidak ada arah suhu. Berarti suhu. Gitu ya. Kemudian lagi misalnya adik, kita punya yang namanya jarak. Nah, jarak itu vektor apa skalar? Punya arah enggak jarak? Tidak punya. Jarak itu skalar. Serupa dengan ini tapi vektor, itu disebut dengan perpindahan. Satuannya sama, sama-sama meter. Hanya kalau jarak itu adalah skalar dan perpindahan itu vektor. Maka setelah SMA hati-hati, meskipun biasanya di SMP, di SD tentang jarak dan perpindahan ini nyaris tidak dibedakan. Maka di SMP masih sering dengar kecepatan itu jarak dibagi waktu. Tidak bisa, kecepatan itu adalah vektor ya, jarak itu skalar, tidak bisa. Yang benar kecepatan itu perpindahan dibagi waktu. Itu setelah kita mendalami skalar vektor gitu deh ya.
Nah, kecepatan itu adalah vektor kecepatan. Skalarnya apa? Skalarnya dinamakan kelajuan, ya. Di mana ini satuannya sama. Kecepatan SI-nya meter per sekon, kelajuan juga meter per sekon. Ya, hanya bedanya apa? Ini skalar, ini vektor. Ya, Adik. Kemudian lagi, kalau percepatan apa, Dik? Ya, percepatan ini vektor. Ada nggak yang serupa dengan ini tapi skalar? Ada. Namanya apa? Perlajuan. Itu skalar. Satuannya sama, meter per sekon kuadrat. Percepatan juga, gitu ya. Kemudian berikutnya Adik-adik, kalau gaya bagaimana? Gaya. Ya, gaya adalah vektor, ya. Kalau usaha apa, Dik? Ingat ya, usaha itu adalah skalar, termasuk di dalamnya energi. Itu skalar, ya. Begitu. Kalau saya katakan panjang ya, panjang tadi sudah skalar. Kalau luas gimana? Ya luas, hati-hati. Hati-hati di luas, Adik-adik. Luas ini ternyata adalah sebuah vektor. Loh, apakah luas itu punya arah? Punya. Arahnya bagaimana? Arah normal dari bidang itu. Berarti tegak lurus dengan bidangnya. Itu luas. Sehingga luas adalah besaran vektor, hati-hati. Tetapi kalau volume, Adik-adik, volume adalah skalar, ya. Bagaimana tekanan kira-kira? Tekanan, oke. Tekanan punya arah, ya. Tekanan adalah vektor. Begitu. Bagaimana dengan daya? Daya adalah skalar. Bagaimana dengan momentum? Momentum adalah vektor. Dan seterusnya tentu banyak sekali besaran di fisika. Intinya apa? Dengan tahu definisi ini, maka besaran apapun disebut di fisika secara refleks, Adik-adik, dalam otak kamu harus memasukkan dia skalar atau vektor. Kenapa itu penting? Iya penting karena kalau dia skalar berarti menghitungnya dengan aljabar skalar, kalau dia vektor menghitungnya dengan aljabar vektor, gitu ya. Sehingga kalau sampai tidak konsisten bisa salah besar, sebenarnya vektor dihitung pakai aljabar skalar. Atau sebaliknya, sebenarnya skalar tapi dihitung menggunakan aljabar vektor. Ini harus segera bertobat orang-orang kayak gitu ya. Oke, ngerti ya adik-adik ya? Baiklah. Nah, ini pembukanya saja sudah seperti itu adik ya. Kira-kira seperti apa isinya? Ayo kita mulai. Kita akan belajar bagaimana resultan vektor itu bagaimana. Aljabar vektor itu seperti apa? Apakah 1 tambah 1 akan 2 kalau menurut vektor? Ya, tentu saja nanti tidak ya. Tergantung banyak hal. Kita mulai yang pertama ya. Gini. Dalam resultan vektor ya, the Prams membagi menjadi 2 adik. Yang pertama, ya, kalau hanya 2 vektor. Jadi vektornya itu cuma ada 2. Dalam contoh ini misalnya adalah vektor A dan vektor B ya. Kita akan gambarkan misalnya resultan ya, resultan yang berupa A ditambah B. Gambarnya seperti apa? Sedangkan kalau cara gambar metodenya ada banyak adik, ada metode segitiga, ada metode jajar genjang, ada metode poligon vektor. Itu silahkan, itu sekilas dibaca aja cukup ya. Nah, saya akan menggunakan salah satu dari metode itu, saya gambarkan di sini. Perhatian ya. Begitu. Ini jadi ini jajar dengan ini, kemudian yang ini jajarnya dengan ini. Set gitu. Ini bantuan aja. Maka ini akan menjadi sebuah jajar genjang adik ya. Dan inilah ya, berarti garis inilah begitu adik. Dia adalah A ditambah dengan B ya. Hasilnya adalah ini vektor resultan ini A tambah B. Nah, muncul pertanyaan, apa bisa A dikurangi B? Bisa. Caranya gimana? Ya, ini A ya. Kalau B itu ke sana. Nah, karena min B negatif B, maka ya arahnya sebaliknya. Jadi kita buat panjangnya sama, perhatikan skalanya. Ternyata 3 cm deh ya. Maka arahnya berlawanan tapi tetap 3. Nah, gitu. Ya, seperti ini. Inilah A min B. Ya, kalau kita buat
bantuannya seperti di metode jajar genjang ya, maka kita juga akan dapatkan jajar genjang yang di bawahnya nanti. Begitu adik ya. Kemudian ini datarnya. A ini min B. A min B ya. Jadi seperti apa gambar dari A min B itu? Inilah ya. A dikurangi dengan B. Ngerti ya? Kalau ini apa? A ditambah dengan B. Yang membentuk sudut yaitu alfa ya. Sama A min B ini sudutnya juga alfa. Ini kan sudut dalam berseberangan. Jadi begini adik ya. Ada negatif itu karena memang operasi hitung vektor plus dan min. Tapi ada yang negatif itu nanti karena nilai sudutnya, nilai cos dari sudutnya. Itu dua-duanya jalan sendiri-sendiri ya. Jadi tidak dulu kan negatif itu karena nilai sudutnya saja, bukan operasi, tidak ya. Nanti akan jelas setelah rumus. Baik. Jadi begini, saya lanjutkan. Nah, untuk mencari resultan dari vektor itu, maka R yaitu besar dari A tambah B. Nah, lalu ada rumus yang adik-adik harus sangat akrab dengan ini ya. A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2A kali B kali kosinus sudutnya. Sudutnya yaitu alfa. Jadi alfa ini nama sudut ya, cos alfa. Gitu adik ya. Berarti ini resultan penjumlahan. Bisa enggak? Ini adalah pengurangan, selisih namanya. Selisih dua vektor ada. Berarti A dikurangi B. Perubahannya di mana adik? Ini ya perubahannya dikit sekali, plusnya yang ini tetap, ininya berubah jadi min. Gitu adik-adik ya. Harap tahu. Yang lainnya tetap sama. Jadi kalau plus ya di sininya plus, kalau min di sininya min ya. Adik-adik, jadi sebenarnya ini adalah dua rumus yang saya gabungkan menjadi satu. Bagaimana, tahu ya? Oke, baiklah. Nah, selanjutnya begini adik-adik, ini penting ya dalam rangka mencari arah vektor resultan ya adik-adik. Arah vektor resultan itu nanti gini, misalnya A plus B, arah adalah sebuah sudut, ini alfa, ini saya namakan theta. Kalau mencari nilai theta bagaimana gitu ya, maka yang kita lakukan ini, kita perpanjang begitu, kemudian ini kita buat tegak lurusnya. Nah, ini yang kita lakukan sehingga ini tegak lurus, siku-siku ya. Adik-adik perhatian, betul nggak bahwa kalau ini B maka sebenarnya ini juga B, iya toh? Iya ya. Terus ini alfa, berarti ini siapa? Alfa, gitu kan ya. Oke, jadi ini alfa, itu juga alfa. Oke, nah sehingga adik-adik, kalau kita ingin menyatakan ini yang mau kita nyatakan, panjang ini ya adik ya, maka ini bisa dinyatakan dari segitiga yang ini, yang pertama ya. Dengan cara apa? A tambah B tadi adalah resultan, berarti tinggal apa? R gitu ya, kali, karena ini di depan sudut, maka R kali sinus theta. Sudutnya theta untuk segitiga ini. Tapi bisa juga ini kita nyatakan adik-adik dengan segitiga yang kecil ini. Sisi miringnya adalah B, berarti vektor B, sama di depan berarti sinus. Tapi kalau kecil sudutnya adalah alfa. Bisa begitu ya. Maka dia akan berlaku ke sini arahnya ya, bahwa bagaimana? R kali sinus theta itu sama dengan B kali sinus alfa, gitu ya. R sin theta sama dengan B sinus alfa. Sehingga dari sini adik-adik, kalau kita nyatakan sinus theta itu sama dengan apa? Berarti adalah B kali sin alfa, lalu adik bagi dengan siapa? Dibagi dengan R ya. Begitu. Nah, yang disebut arah dari R itu definisinya apa? Jadi kalau dalam vektor ditanyakan arah, itu aslinya adik-adik disuruh mencari sudut. Jadi arah vektor R adalah biar jelas kita beri definisi dulu ya. Adalah sudut. Sudut yang dibentuk ya antara
vektor R resultan ya, gitu. Ya, dengan siapa? Ya, tentu dengan salah satu vektor. Nah, umumnya salah satu vektor ini adalah vektor yang pertama. Dalam hal ini, ya kita definisikan salah satu vektor ini adalah vektor A. Ya. Maka betul ya bahwa theta adalah sudut antara R dengan vektor A. Cocok banget ya. Dan nyarinya adik, dari sini karena sinus theta sama dengan seperti ini, maka theta sama dengan sin inverse. Nah, gitu. Pasti ini adik belum tahu. Inilah yang namanya trigonometri. Tapi nanti akan jelas dalam penjelasan saya berikutnya. Sin inverse dari siapa? Ya dari ini. B kali sinus alfa adik bagi dengan R. Ya. Dan sin inverse ini sering ditulis dengan arkes sinus. Gitu. Arkes sinus dari B sin alfa dibagi dengan R. Keren ya. Terus terang adik, arah vektor resultan dari dua ini justru jarang ditanyakan. Tapi kata-kata jarang bukan berarti tidak pernah. Maka adik tidak ada salahnya, bahkan malah harus ngerti. Yang sering ditanyakan arah itu di mana? Justru pada resultan 3 vektor, 4 vektor yang menggunakan metode analitis. Dan itu jauh lebih mudah. Justru ini yang biasanya asing. Tapi melalui The Prams tidak boleh asing. Semuanya harus bisa, semua harus terbiasa. Oke, siap ya? Ini masih konsep. Inilah vektor di SMA ya. Dan saya tahu adik, ketika kamu di SMA maka peningkatan kesulitan ini ternyata sangat terasa ketika fisika di SMP yang masih bagian dari IPA ya begitu-begitu saja, kemudian di SMA wah gitu akan kaget. Boleh kaget, tapi setelah itu harus disikapi dengan siaga ya. Jadi kalau sedini mungkin harus paham, mulai besaran satuan ada dimensi harus mengerti, dan itu The Pram sudah ada videonya. Kemudian dilanjutkan dengan vektor karena ini adalah dasar dari materi-materi bab berikutnya, maka harus sangat paham. Maka mempelajari vektor ini bukan hanya untuk adik 10 SMA, tidak. Adik-adik yang mau SBMPTN UTBK silahkan. Vektor adalah dasar dari banyak bab, harus ngerti sengerti-ngertinya gitu ya. Tetap semangat. Kita lanjutkan halaman 2. Oke. Sekarang begini, di materi tadi ketika The Pram menyebut sinus, menyebut kosinus, kan adik masih asing sekali ya yang baru kelas 10. Maka itulah yang dinamakan dengan trigonometri, sebuah materi prasyarat. Sebenarnya ini pelajaran apa? Apakah fisika? Bukan. Ini sebenarnya adalah matematika gitu ya. Tapi bukankah fisika dan matematika itu bersahabat ya? Maka fisika itu menggunakan matematika. Nah, bagaimana trigonometri ini sebagai materi prasyarat? Saya jelaskan sedetail-detailnya, tapi secara mendasar adik ya. Kalau mendalamnya tentu di matematika. Oke, jadi pola pikirnya ini adalah pada segitiga siku-siku. Saya menampilkan ini segitiga siku-siku ya. Nah, begini adik. Jadi siku-sikunya di sini. Sisi di depan siku-siku ini adik sudah tahu ketika belajar teorema aljabar ya. Teorema Pitagoras. Di depan siku-siku namanya sisi miring. Jadi miring itu di depan siku-siku. Ini ada sudut alfa, di depan sudut alfa ya depan, depan. Gitu ya. Sisanya berarti namanya samping, samping. Begitu ya. Kita namakannya begitu adik. Nah, kemudian kita baru definisikan bahwa sin itu adalah demi. Sin demi. Cos itu adalah sami. Dan tan itu adalah desa. Gitu cara mengingatnya. Sin demi, cos sami, tan desa. Gitu ya. Nah, lebih jauh adik, sisi depan sudut sering dinamakan Z. Kalau miring namanya apa, Dik? R, dan di sini apa? X, begitu. Ya. Maka demi itu tidak lain, depannya adalah Z, miringnya adalah R, berarti Z per R. Sami, samping, sanya adalah X, ya. Miring, mi-nya adalah R.
Gitu ya. Tan itu desa, depannya Z, sa-nya adalah X. Jadi sin alfa itu Z per R, cos alfa X per R, dan tangen alfa adalah Z per X. Gitu. Sekarang gini adik, untuk sudut istimewa, perhatian. Ini misal, ya nilainya 30 derajat. Ya. Terus saya mengambil sisi yang di sini adalah 1. Ya, lalu saya ambil miringnya, ya. Miringnya adalah 2. Maka secara otomatis dengan Pitagoras adik, sampingnya akar dari miring kuadrat 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Akar 4 kurangi 1, berarti akar 3. Itu sampingnya adalah akar 3. Jadi untuk sudut 30 derajat, depannya 1, miringnya 2, sampingnya akar 3. Dari sinilah kemudian muncul nilai-nilai trigonometri untuk sudut 30 derajat. Begitu pula nanti 60 derajat, begitu pula 45 dan yang lain. Gitulah adik ya. Dan nilai-nilai itu akhirnya adik harus hafal karena pasti sering kita pakai baik di matematika sendiri maupun di terapan-terapan matematika. Ya kalau di SMA fisika itu pasti, bahkan kimia pun satu ketika adik akan menggunakan trigonometri ya gitu. Sehingga harus hafal nanti. Lah gimana caranya? Ada the prompts. Nanti kita berikan trik menghafalnya. Jadi begini. Sinus 30 ya. Z per R, depan per miring. Ingat depannya 1, miringnya 2. Oh, sin 30 itu setengah. Cos 30 sami, sampingnya akar 3, miringnya 2. Gitu ya, gampang banget ya. Tangen 30 desa, depannya 1, sampingnya akar 3. Hanya tentu saja bentuk ini kita harus rasionalkan kali akar 3 per akar 3. Hasilnya apa dek? Hasilnya adalah berarti penyebutnya 3, 1/3 akar 3. Inilah nilai-nilai trigonometri sin cos tangen dari sudut 30 derajat. Tahu ya? Oke adik. Lah sekarang bagaimana kalau sudutnya 60? Nah, perhatikan baik-baik adik. Kalau 60 ini kan siku 90, ini 30. Jumlah sudut dalam segitiga 180. Berarti dia sudutnya ini. Berarti miringnya tetap ya. Sampingnya menjadi depan. Untuk 60 saya pakai warna ini. Depannya menjadi samping. Gitu aja ya. Sehingga nilainya juga akan berubah, perhatian. Sin demi depan tapi pakai yang 60. Berarti siapa itu? D-nya adalah akar 3. Miringnya tetap 2 adik ya. Cos 60 sami, sa-nya adalah 1, miringnya tetap 2. Tangen 60 desa, D-nya adalah akar 3, sampingnya adalah 1. Akar 3 bagi 1 berapa? Akar 3. Ketemulah nilai-nilai trigonometri dari berapa dek? 60 derajat. Ini yang saya pakai untuk fisika sin cos tangen aja. Sementara kebalikan ya, dari sin cos tangen kan ada sekan, kosekan dan kotangen. Ini tidak di sini ya. Tapi untuk fisika ini sudah cukup. Begitu. Oke, sekarang adik 30 sudah, 60 sudah. Sekarang 45. Perhatian semuanya, 45. Siku-siku ya, berarti ini sisi miringnya, ini R-nya. Kalau saya ambil 1 ya, saya ambil 1. Ini juga 1. Berarti miringnya akar 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Akar 1 tambah 1, akar 2. Gitu ya. Oke, berarti ini sebagai depan. Ini sebagai apa, Dek? Samping. Depan siku berarti apa, Dek? Miring. Mari kita lihat berapa? Sinus 45. Demi depan per miring. Depannya 1, miringnya akar 2. 1 per akar 2 kita rasionalkan kali akar 2 per akar 2. Berarti berapa dek? Setengah akar 2. Gitu ya. Cos 45 sami, sampingnya juga 1, miringnya sama, akar 2. Sama, berarti 1/akar 2 tidak lain adalah setengah akar 2. Gitu ya dedek ya. Sedangkan tangan itu desa. Depannya 1, sampingnya 1. 1 bagi 1, 1. Ya, ketemu.
Inilah trigonometri untuk sudut istimewa yaitu 45. Sudah? Oke, asik ternyata adik ya, nggak susah sama sekali. Dan adik-adik, dari situlah maka kemudian kita bisa membuat tabel trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Ingat, istimewa. Dan karena istimewa, maka targetnya kemudian dihafalkan. Kalau sudutnya tidak istimewa bagaimana? Karena sudut yang bukan istimewa tentu saja tidak perlu dihafalkan. Nah itu tahunya dari mana? Dari tabel. Kalau nggak ada tabel gimana? Dari kalkulator. Ya, gitu loh. Adik harus tahu. Dan tentu tidak ada satu orang pun yang hafal tabel trigonometri secara lengkap. Sebagaimana tabel akar, tabel logaritme, ya, tabel eksponensial. Banyak kan tabel di matematika, termasuk trigonometri. Tapi yang istimewa ini, sekali lagi adik, hukumnya wajib harus hafal. Karena sering dipakai dan tidak diketahui. Kalau nggak hafal ya langsung wassalam. Oke, gitu ya. Dan saya ajari cara ngapalkannya. Gini adik, sederhana kok adik. Perhatian semua. Gini, untuk sinus pertama, baris pertama kan sinus. Istimewa itu 0, 30, 45, 60, 90. Jadi caranya dengan setengah akar, gitu adik. Semuanya begitu. Kita tulis dulu setengah akar. Ini juga setengah akar, sama. Ini setengah akar. Sampai sini pun setengah akar. Loh, gimana nggak mudah? Ya, cuma setengah akar. Kemudian apa yang harus kita isi? Urut saja, maka sudutnya juga harus urut 0, 30, 45, 60, 90 deh ya. Urut dari angka 0. 0, 1, 2, 3, 4. Subhanallah. Sehingga berapa sinus 0 derajat? Akar 0 adalah 0, 0 kali setengah tetap 0. Jadi sinus 0 itu hasilnya 0. Berapa sinus dari 30? Akar 1 adalah 1 kali setengah, ya setengah. Berarti sinus 30 itu setengah. Wow, gampang banget. Akar 2 tetap akar 2 kali setengah, ya berarti tetap setengah akar 2. Sin 60 akar 3 tetap, berarti ya tetap ini. Sin 90 akar 4 adalah 2 kali setengah. 2 kali setengah berapa? 1. Gitu loh. Gampang ya dek ya. Kuncinya apa? Setengah akar. Cuma urut aja 0, 1, 2, 3, 4 ya. Sesuai urutan sudut 0 derajat, 30 derajat, 45, 60 dan 90 derajat gitu ya. Lah itu sinus, bagaimana cosnya? Apa ada trik menghafalkannya? Ada dek. Sin dan cos ini dia akan berkebalikan ya. Sehingga gini, kalau nulisnya ini kiri ke kanan, maka kita tulis dari kanan ke kiri. Urut paling kiri menjadi paling kanan yaitu 0. Disusul setengah, berarti berjalan ke kiri. Nah ini karena tepat di tengah berarti ya sama, setengah akar 2. Makin ke kanan, ini makin ke kiri. Setengah akar 3, paling kanan 1 menjadi paling kiri yaitu 1. Wow, jadi cos 0 adalah 1. Gitu ya, ngerti adik ya? Baiklah. Nah, sekarang tangan itu bagaimana? Adik-adik, ini kita bisa membuat hubungan bahwa sin adalah Z per R, cos adalah X per R, dan tangan itu Z per X. Berarti kalau Z per X, R-nya kita coret, berarti kan ini bagi ini. Betul ya? Maka tangan itu tidak lain apa dek? Sinus alfa dibagi cos alfa. Dari hubungan inilah maka nilai tangan sudutnya segera ketemu. Artinya apa? Ini adalah 0 dibagi 1. Berapa dek? 0. Jadi tangan 0 derajat adalah 0. Sin per cos setengah dibagi setengah akar 3. Berapa dek? 1 per akar 3. Yang kalau kita rasionalkan berapa ini? 1/3 akar 3. Ya. Kemudian sin per cos setengah akar 2 dibagi setengah akar 2. Sama ya kalau dibagi 1. Ya. Kemudian setengah akar 3 bagi setengah. Wow, tinggal akar 3. Nah hati-hati di sini. Sin per cosnya 1 dibagi 0. Ayo bagaimana? 1 dibagi 0 berapa? Apakah 0? Bukan. Apakah tak hingga? Juga bukan. Hati-hati ya. Ada orang-orang yang mengatakan tidak begitu ngerti dengan matematika, mengatakan 1 dibagi 0 adalah tak hingga. Itu matematika mana? Tak hingga itu berbeda dengan konsep sebenarnya adalah tak terdefinisi. Ya, dikatakan tak hingga salah apa benar? Salah. Tak terdefinisi itu bukan tak hingga, karena kalau tak hingga itu terdefinisi.
Ya, gitu. Jadi yang tepat tangan 90 adalah tak terdefinisi, diperoleh dari 1/0. Gitu. Subhanallah, semua terisi adik, ya, semua terisi. Mulai setengah akar tadi, lalu dibalik urutan, lalu dibagi. Udah, tabel terisi semua. Kita cross check, betulkah sinus 30 itu setengah? Sinus 30 adalah setengah, cocok? Cocok, Masya Allah. Tangan 30 sepertiga akar 3, tangan 30 sepertiga akar 3, cocok? Subhanallah, cocok banget. Cos 60 setengah, kita lihat, cos 60 setengah, Masya Allah, cocok lagi. Tangan 60 akar 3, tangan 60 akar 3, edian tenan, gitu loh. Ngerti adik ya? Semua ada caranya, semua ada triksnya. Meskipun angka-angka ini harus hafal, ternyata dengan pola yang indah dan cantik serta menawan, gitu ya. Begitu belajar dengan The Prams. Oke. Nah, sekarang adik tidak boleh ketinggalan. Ada sudut istimewa yang sebenarnya nilainya adalah nilai pembulatan, tapi kemudian kita jadikan angkanya asik gitu, istimewa. Yaitu apa? 37 derajat dan 53 derajat. Caranya begini, adik-adik. Ini juga harus hafal nanti. Karena di soal kadang diketahui, seringnya tidak. Tangan 37 itu bagaimana, tangan 53 bagaimana? Kuncinya, adik lihat angka 3. Adik lihat angka 3. 37 berarti 3-nya di depan, kalau 53 3-nya di belakang. Depan pindahnya ke atas, belakang pindahnya ke bawah. Ini loh angka 3-nya. Nah, yang kosong diisi dengan angka berapa? Adalah angka 4. Begitu, yang kosong diisi dengan angka 4. Oh, jadi tan 37 berapa? 3/4. Tangan 53 berapa? 43. Cara mengingatnya gimana? Lihat angka 3, depan atas belakang bawah. Tuh, gampang bukan? Gampang banget tadi ya. Nah, berarti dari tangan harus meluas menjadi apa? Sin 37 cos 37 juga tangan sudah ya, 2 saja, sorry. Berarti ke sin dan cos sama. Ini nanti juga begitu, meluasnya ke sin 53 juga cos 53. Meluasnya ke sini adik, gitu ya. Oke. Nah, berapa? Adik-adik, tan tadi desa depan per samping. Kalau depan 3, sampingnya 4, berarti miringnya adalah akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Ini sudah populer sekali, yaitu 5. Maka sinus adalah demi, D-nya 3, miringnya 5. Cos adalah sami, berarti sampingnya yang 4, ini 5. Loh, gampang bukan? Nah, sama, berarti ini R-nya tetap berapa, Dek? 5. Nah, desa depannya, ini demi, berarti 4/5. Ayo, ini berapa, Dek? 3/5. Subhanallah. Sin, cos maupun tangan dari sudut istimewa luar biasa. 37 derajat dan 53 derajat sudah selesai. Caranya dengan apa? Definisi tetap kita pegang, depan atas, belakang bawah. Nah, hanya ada di The Pram seperti ini ya. Maka adik tetap setia. Yang belum subscribe segera subscribe saja supaya tidak rugi ya. Tidak rugi sehingga selalu mendapatkan upgrade ilmu-ilmu yang asik. Ya, tetap ilmiah tetapi dengan cara-cara yang gokil gitu adik ya. Nah, inilah trigonometri. Dan belum selesai karena ini yang saya berikan hanya yang dipakai di fisika. Adik tetap butuh yang namanya mengerti tentang kuadran ya. Tidak apa-apa. Ini videonya agak panjang ya. Tapi tetap karena memang inilah yang diperlukan. Tanpa ini saya jamin adik jalan-jalan di vektor ya selalu bingung, selalu tetap nggak ngerti. Ganti soal bingung lagi. Ganti masalah ya pusing lagi ya. Makanya basicnya pegang dulu. Jadi begini, kita bicara tentang kuadran adik. Ke sumbu X positif ini sudutnya 0 derajat. Kalau sudah siku-siku berarti berapa Dek? 90 derajat. Di sini berapa Dek? 180 derajat. Sini berapa Dek? 270 derajat. Sampai sini berapa? 360 derajat. Ternyata adik, kalau gitu sudut 0 itu sama nggak dengan sudut 360 derajat? Sama, dan dia akan berulang terus. Periodenya 360 derajat. Ngerti ya? Yang disebut kuadran 1 adalah
Sudut 0 sampai 90. Ini kuadran 1. Di sini siapa? Kuadran 2, yaitu 90 sampai 180. Di sini siapa? Kuadran 3, 180 sampai 270. Sini siapa? Kuadran 4, ya, yaitu 270 sampai 0, gitu, atau sampai 360. Ini menamakan kuadran, ya. Dan adik-adik perhatian semuanya, untuk sudut-sudut di kuadran 1, maka sin, cos, dan tangen semuanya bertanda positif. Artinya apa? Sinusnya positif, cosnya positif, tangen juga positif, ya, gitu. Sedangkan di kuadran 4 itu cosnya yang bertanda positif. Berarti sinusnya negatif, tangennya negatif, gitu ya. Kalau saya bilang cos positif, itu artinya adalah, ya, tangennya apa? Tangennya negatif, sinusnya negatif. Ini di kuadran 4, ya. Kemudian di kuadran 3 bagaimana? Apa yang positif? Dia adalah tangen, ya. Tangennya positif. Berarti cosnya negatif, sinusnya negatif. Ya, saya tulis, ya. Cosnya negatif, sinusnya negatif. Di kuadran 3 gitu. Sementara di kuadran 1, adik-adik, ya, sinusnya itu positif. Berarti yang negatif apa? Cos negatif, tangen negatif, gitu ya. Nah, gitu. Ini ketentuannya seperti ini. Dari mana ketentuan itu? Tentu dengan melihat nilai XZ-nya. X ke kanan positif, ke kiri negatif. Z ke atas positif, ke bawah negatif. Akhirnya seperti itu. Ngerti ya, Dek ya? Dan adik-adik, sekedar suatu cara mengingat supaya adik tidak terbalik dan tidak lupa, itu gampang. Cara bacanya dibalik aja, kuadran 4 ke kuadran 3 ke 2 baru ke 1. Mari kita balik. Kita baca yang ditulis besar aja. Gitu ya, Dek ya. Nah, maka kita dapatkan, mohon maaf, ini hanya sekedar cara kotansial. Gitu ya. Itu adalah nilai positifnya. Ngerti ya? Oke. Nah, gitu. Di samping itu, adik-adik, kamu juga harus tahu tentang kesetaraan nilai sudut pada berbagai kuadran. Jadi begini, ketika di kuadran 1 sudut itu dinyatakan dengan alfa, maka sudut yang nilainya setara dengan alfa di kuadran 2, dia adalah 180 dikurangi alfa. Gitu, adik. Kalau di kuadran 3 bagaimana? Dia adalah 180 ditambah alfa. Di kuadran 4 bagaimana? Dia adalah 360 dikurangi alfa. Luar biasa. Ini penting banget, adik harus tahu. Ya. Dan hati-hati, terutama di sini. Banyak yang keliru, ya. Banyak yang lupa kemudian salah, ya. Kita lihat kuadran 2 180 min alfa, 4 360 min alfa. Banyak yang keliru, kalau 3 berarti 270 min alfa. Hati-hati. Tidak pernah ada kesetaraan 270 min alfa. Yang ada apa? Kuadran 3 adalah 180 ditambah dengan alfa. Begitu, adik-adik. Ya. Artinya bagaimana ini? Oke ya. Nah, sebagai gambaran aja gini. Misalnya saya punya sudut itu adalah 30 derajat. Ini kuadran berapa ini? Kuadran 1. Ya. Setara dengan itu, di kuadran 2 sudut berapa? Di kuadran 3 sudut berapa? Di kuadran 4 setara dengan 30 itu berapa? Gitu ya. Langsung kita pakai. Alfanya 30, berarti kuadran 2 setara 180 dikurangi 30. Berapa, Dek? 150 derajat, gitu loh penerapannya. Di kuadran 3 setara dengan 180 ditambah alfanya 30. Berapa, Dek? 210. Gitu loh ya. Di kuadran 4 30 itu setara dengan 360 dikurangi 30, ya. Berapa, Dek? 330, ya. Ini adalah terapan dari kesetaraan sudut ini. Tahu ya? Nah, lebih jauh sekarang kita akan gabungkan
tentang tanda-tanda trigonometri sin cos maupun tangen di keempat kuadran dengan kesetaraan sudut, yaitu dengan mencari nilai kosinus 120 misalnya. Oke, lihat sini adik, 120 kuadran berapa? 120 adalah kuadran 2. Kalau kuadran 2 di sini, ya, berarti dia akan setara dengan kosinus 120, ya, berarti apa itu? 180 dikurangi alfa, alfanya 120 derajat ya. Begitu. Dan hati-hati, kuadran 2 cosnya bertanda apa? Negatif, maka ada tanda negatif di sini. Gitu loh, Dek. Maka tidak lain itu adalah negatif dari kosinus 60 derajat. Ini berapa, Dek? Negatif setengah. Selesai. Jadi cos 120 itu negatif setengah. Tidak lain adalah negatif kosinus 60 derajat. Gitu ya terapan dari dua konsep ini. Misalnya sinus 30 derajat sekarang, perhatikan. Ya, berarti dia tidak lain sinus berapa? 300 derajat kuadran berapa, Adik? Kan lebih dari 270, berarti kuadran 4. Kalau kuadran 4 rumusnya pakai apa? Ini ya, 360 min alfa, berarti 360 dikurangi alfanya adalah 300. Itu dari kesetaraan sudut. Dari tandanya di kuadran 4 yang positif cos, berarti sinusnya apa? Negatif. Gitu loh, Adik, ya. Ngerti? Sehingga berapa nilai sin 300? Negatif dari sinus, ya, 60 derajat. Negatifnya tetap tadi sin 60, ayo berapa? Setengah akar 3. Sudah ditabel tadi loh, Dik, ya. Ngerti ya? Gitu. Oke, baiklah. Sekarang kita akan mencoba di contoh ini ya. Tangan 225 derajat, Adik-adik. Kuadran berapa? 225 adalah kuadran 3. Berarti di sini. Maka tidak lain dia adalah tangan. Ya, 225 itu 180 plus alfa. Dia 180 ditambah berapa? Supaya 225. Ayo gitu ya. Tambah berapa, Dik? 20 tambah 25. 45, Dik ya. 45. Gitu. Ya, padahal kuadran 3 tangannya bertanda positif, ya sudah dia positif. Berarti tidak lain adalah positif, tidak usah ditulis, tangan dari ini saja 45. Berapa tangan 45, Adik? 1. Oh gitu ya. Nah, contoh ini kita menggabungkan tanda di keempat kuadran untuk masing-masing trigonometri dan kesetaraan sudut di semua kuadran. Itu menjadi contoh yang A. Kita berikan 1, 2, 3. Gimana? Sudah ada gambaran ya, adik-adik ya? Oke, baiklah. Kemudian untuk contoh yang B ya, karena kita tadi sudah mempelajari vektor, ingat ya, tadi resultan 2 vektor, rumus sudah kita berikan. Kemudian materi prasyarat trigonometri sudah kita sampaikan. Jadi sekarang kita akan coba bereskan contoh soal yang B ini. Perhatian semua. Oke, adik. 2 vektor gaya sama besar masing-masing F. Tentukan resultan keduanya jika A-nya alfanya 0, B alfa 60, C alfa 90 dan seterusnya, gitu ya. Oke, ya sudah. Sekarang kita akan mulai yang A dulu. Resultannya ditanya. F1-nya berarti F ini adalah F1 juga F2. Karena sama besar, gitu ya, Dik ya. Kalau kita pakai rumus dulu, tadi apa? Akar dari, masih ingat? F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 F1 F2 cos sudutnya. Langsung kita pakai. Jadi untuk yang A, R-nya sama dengan akar. F1-nya adalah F dikuadratkan, F2 juga F dikuadratkan. 2 F1 F2, 2 F kali F berarti F kuadrat. Alfanya 0 berarti kosinus 0 derajat ya. Oke, adik-adik masih ingat cos 0 tadi berapa, Adik ya? Ayo ingat, cos 0 adalah 1 ya. Sehingga adik-adik 1 kali 2F kuadrat ya tetap 2F kuadrat. 2F kuadrat tambah 1 tambah 1, 2 tambah 1 tambah 1, 4. Jadi akar 4F kuadrat gitu ya. Adik-adik akar 4 adalah 2, akar F kuadrat adalah F. Selesai. Oh, ternyata resultannya 2F ya. Gitu adik-adik. Ini soal yang A dengan sudut 0 derajat. Saya lanjutkan. Sekarang soal B. Sudutnya 60 derajat. Resultan rumusnya sama. Ya adik-adik ya, karena sama maka langsung kita loncat ya. Ininya sama, F kuadrat tambah F kuadrat apa? 2F kuadrat dari sini loh, Dik ya. Saya jumlah. Kemudian ditambah
2F kuadrat kali kosinus 60. Iya. Kalau lupa bisa dicek. Tadi cos 60 berapa? Setengah. Gitu ya. Adik-adik tentu saja ini dicoret. Maka yang ada adalah tinggal 2 tambah 1. Apa itu? Akar dari 2 tambah 1, 3. 3F kuadrat. Adik berapa akar 3F kuadrat? Akar F kuadratnya adalah F, akar 3-nya biarkan tetap. Selesai. Jadi jawabannya adalah F akar 3. Gitu ya. Oke, baiklah adik. Itu baru sampai B. Kita nanti sampai apa ini? E ya. Luar biasa. Tetap semangat. Sekarang adik-adik, kita akan coba C. Untuk yang C sudutnya berapa? 90. Cos 90 berapa adik? Cos 90 adalah 0 ya. Lupa boleh cek tadi. Berarti akar dari langsung sini 2F kuadrat ditambah 2F kuadrat kali 0 ya. Ingat di sini nggak ada kurung. Jadi yang dikalikan 0 hanya 2F kuadratnya saja. Maka ini adalah 0. Maka tinggal R-nya akar 2F kuadrat. Siapa akar 2F kuadrat? Akar F kuadrat adalah F, akar 2-nya tetap. Selesai. Berarti F akar 2. Wow, gampang ya? Iya. Kenapa gampang? Konsepnya ngerti. Ya, begitu adik. C-nya sudah. Mari kita coba D. D itu sudutnya berapa, Dek? 120. Ayo, baru saja kita hitung. Cos 120 berapa? Negatif setengah. Ya, mari kita lihat. Berarti resultannya. Berarti akar dari 2F kuadrat ditambah 2F kuadrat kali cos 120 itu negatif setengah. Nah, gitu. Oke adik, boleh coret? Boleh. 2 dengan ini. Tapi negatifnya tetap ada. Hati-hati. Berarti apa? Akar 2F kuadrat dikurangi F kuadrat. Maka akar dari F kuadrat. Apa akar F kuadrat itu? Ya F saja. Aneh ya? Resultannya bisa kembali F? Bisa. Tidak aneh. Biasa aja lagi ya. Nah sekarang adik, terakhir ya, E dengan sudut 180 ya. Ingat cos 180 gitu ya. Itu adalah negatif 1 gitu ya. Ya dengan cara sama ya. Adik bisa cek nanti. Berarti siapa resultannya? Akar dari apa, Dek? 2F kuadrat ditambah 2F kuadrat kali negatif 1. Wow. Berarti ini jadi min ya. 2 kurangi 2 berapa? 0. Akar 0 berapa? Ya 0. Luar biasa ya. Nah bagus nih ya. Keren banget. Oke, sekarang gini adik. Pesan saya untuk yang B ini adik-adik, meskipun ini adalah contoh soal, ternyata ini bukan sekedar contoh, tetapi adalah sesuatu yang adik harus memori di otak. Setiap saat dipakai, digunakan, adik masuk ke bab lain di mana itu adalah besaran vektor, ini akan banyak kepake. Ya. Kenapa itu? Lihat misalnya yang A, sudutnya kan 0. Sudut 0 ya. Itu kan sebenarnya dua vektor yang searah. Hasilnya apa? 2F. Ternyata 2F itu tadi tidak lain dari mana? Langsung ditambahkan. Ditambah secara aljabar biasa, F tambah FO, makanya ketika di SMP searah itu langsung ditambah. Gitu loh adik-adik ya. Nah sekarang kalau 180 derajat, sudut 180 derajat itu artinya apa? Sudut yang berlawanan arah. Gitu adik, berlawanan arah ya. Di SMP kalau berlawanan arah itu dikurangi. Kita cek, betulkah ini sama dengan jika langsung dikurangi? F dikurangi F, betul 0? Masya Allah, betul ya. Jadi ternyata konsep SMP searah di jumlah berlawanan dikurangi itu sebenarnya juga resultan vektor dengan sudut 0 kalau searah dan 180 derajat kalau berlawanan arah. Dan karena adik di SMA maka harus dibiasakan yang lain. Kalau sudutnya 60 ternyata F akar 3 harus dibiasakan. Kalau sudutnya 90 F akar 2 harus dibiasakan. Dan kalau 120 derajat itu F itu sendiri. Bahkan sering menjadi sebuah soal ya. Dua vektor besarnya sama. Resultannya adalah vektor itu sendiri. Maka sudutnya berapa? Sudah barang tentu 120 derajat. Besarnya sama yaitu F dan resultannya juga F. Ngerti? Masya Allah luar biasa ya. Gini loh asiknya belajar vektor. Gimana ya? Melalui The Pram saya bawa adik-adik untuk menjadi sufi. Apa sufi? Suka fisika. Iya. Siap ya adik-adik ya? Oke baiklah.
berlalu. Kita sampai ke halaman 4. Nah, tadi resultan dua vektor lengkap ya, tentang konsep, rumus, kemudian juga materi prasyarat berupa trigonometri. Detail sekali. Kita lanjutkan yang B, masih resultan vektor, bukan hanya dua vektor tapi lebih dari dua vektor. Ya. Maka selanjutnya ini yang dinamakan dengan metode analitis. Ada langkah yang harus ditempuh adik. Langkah pertama, 1, ya, yaitu dengan cara uraikan semua vektor kemana? Ke sumbu koordinat. Gitu, ini langkah pertama. Sumbu koordinat itu siapa? Berarti nanti ada Rx ya, resultan ke arah sumbu X, tidak lain adalah sigma Fx. Ada juga Rz, resultan ke arah sumbu Z, berarti sigma Fz. Ingat adik, ya kita konsisten, X itu datar, dia bisa positif, bisa negatif. Positif jika arahnya ke kanan karena datar, negatif jika arahnya ke kiri karena datar. Gitu ya. Sementara itu untuk yang Z sama, bisa positif, bisa negatif. Positif jika arahnya ke atas dan negatif jika arahnya ke bawah. Ini adalah kaidah-kaidah yang dipakai, ya. Dengan ini nanti bisa lebih sederhana. Sebenarnya tanpa ini juga boleh, tapi sudutnya main di sudut kuadran. Nanti akan negatif karena akibat dari kuadran 2, 3, 4 dan seterusnya. Boleh. Tapi kalau ini nanti menjadi gampang dan semua sudut kita buat sudut lancip terhadap sumbu X, ya. Itu jauh lebih mudah. Kemudian adik, ya, oke. Nah gini. Jadi ini metodenya, langsung kita lakukan di sini. Langkah pertama, uraikan semua vektor ke sumbu koordinat. Baik. Vektor F1 kita uraikan. Sudutnya sudah terhadap sumbu X, ya sudah. Jadi gini. Ke arah sumbu X itu dengan sudut begini maka cos. Berarti F1 dikali cosinus 60 derajat gitu adik. Juga ke arah sumbu Y. Juga ke arah sumbu Y. Berarti begini. Ya. Maka menjadi apa itu? Nah, ini kan depan ya, sinus berarti ya. F1 kali sinus 60 derajat gitu. Ini juga berarti kita uraikan juga. Serupa caranya. Ya. Amannya kita pilih terhadap sumbu X. Jadi kalau 30 ini berapa, Dek? 60. Jadi sudut yang dipakai terhadap sumbu X ya, Dek ya. Sama berarti di sini adalah ini kurang dikit bahwa ini ada F3-nya yaitu 6 Newton begitu ya. Berarti ini adalah F3 karena ke X ya, berarti cos sudutnya terhadap X 60. Hal serupa ke sini, Adik. Menjadi vektor ini ya. Siapa itu? Yaitu F3 kali sinus 60 ya. Gini, sebenarnya semua vektor diuraikan sebenarnya, tetapi untuk vektor-vektor yang berimpit dengan sumbu X atau dengan sumbu Z itu biarkan, tidak usah diuraikan lagi. Gitu ya. Oke. Setelah itu kita bisa menentukan Rx maupun Rz langsung. Berarti Rx atau tidak lain apa itu? Sigma Fx. Adik-adik, ke kanan positif, ke kiri negatif ya. Kanan positif, kiri negatif. Langsung. Yang ke kanan ada dua macam, ini dan ini. Kita tulis apa itu? F1 cos 60 ke kanan. Ini juga ke kanan berarti plus lagi. F3 cos 60. Dan ini ke kiri berarti negatif F2, tidak diapa-apakan. Gitu ya, Adik ya. Nah, setelah itu kita pakai angkanya. F1 diketahui 3, cos 60 adalah setengah. Kok tahu? Tahu. Dari mana? Tabel. Apa hafal? Hafal. Makanya harus hafal. Ditambah F3. F3 adalah 6. Cos 60 adalah setengah. Dikurangi F2 diketahui yaitu 3. Gitu adik ya. Sehingga adik di sini berapa adik? 3/2 ditambah ini 3 dikurangi 3. Ya, 3 kurangi 3 habis deh ya. Sehingga hasilnya berapa adik? Dia adalah 3/2 Newton. Itu saja. Langkah pertama mencari Rx juga Rz. Yuk Rz-nya. Nah kalau Rz berarti yang ke atas positif, ke bawah negatif. Berarti kita konsentrasi yang tegak. Yang ke atas ada ini positif, nanti yang negatif ini. Kita tulis apa itu? Positif F1 sinus 60
Kemudian negatif, karena ke bawah ya, F3 sinus 60. Adik-adik, F1-nya adalah 3. Sin 60 berapa, Dik? Setengah akar 3. Kok hafal? Iya, harus hafal. Dikurangi F3 berapa? 6. Sin 60 berapa? Setengah akar 3. Adik-adik, kita punya apa ini? Sama aja 3/2 akar 3 dikurangi 6 kali setengah berapa? 3 akar 3. Gitu ya. Adik-adik, akar 3 keluar, 3/2 dikurangi 3, berarti negatif ya. Negatif 3/2. Akar 3-nya tetap ikut. Newton. Oke. Adik perhatian. Rx sudah, Rz-nya sudah. Ya. Kemudian ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua itu apa? Ya, tinggal kita tentukan nilai dari R. Siapa itu? Ya, kalau ini tinggal resultan tegak lurusnya. Akar Rx kuadrat ditambah Rz kuadrat. Karena pasti sumbu X dan Z itu sudah tegak lurus ya. Jadi ini adalah sederetan langkah pertama yang saya tulis dan langkah keduanya di sini, yaitu mencari resultan ya. Siapa? Akar dari Rx kuadrat ditambah Rz kuadrat. Oke, adik-adik, mari. Rx-nya berapa, Dik? Rx-nya tadi 3/2 dikuadratkan ditambah Rz-nya berapa, Adik? Negatif 3/2 akar 3 kurung kuadrat gitu ya. Mari kita hitung ya, santai aja. Biasa ya, 3 kuadrat 9 per 2 kuadrat 4 tambah negatif kuadratkan tetap positif, 3 kuadrat 9 akar 3 kuadratkan 3, 9 kali 3 27 dibagi 2 kuadrat adalah 4. Oke adik-adik perhatian ya, 9 tambah 27 36 bagi 4, 36 bagi 4 adalah 9. Dan adik-adik mengertilah kamu berapa ya akar 9? Jawabannya adalah 3 Newton. Saudara-saudara, subhanallah, 3 Newton ada di sini ya. Gitu adik-adik. Mengerti ya, Adik ya? Oke. Beginilah langkah yang harus ditentukan ya. Soal ini hanya ditanya resultan. Ketika kita pengen tahu arahnya, bisa juga kita cari ya. Dan yang ketiga, arah dari R, definisinya apa? Sudut antara R dengan sumbu X positif. Jadi ini definisinya adalah sudut antara R itu dengan siapa? Sumbu X positif gitu. Makanya namanya adalah theta. Ya, arkes tangan. Ya, kalau tangan theta apa? Z per X ya tadi, maka di sini arkes tangan dari RZ dibagi Rx begitu. Nah, soal ini tidak ditanyakan arah, tetapi karena kita sedang belajar ini, saya kembangkan ya, tentukan arah dari R tanda pendung. Gitu ya. Bagaimana ini? Ya, berarti sama aja kita mencari apa? Theta-nya berapa? Gitu loh adik-adik ya. Nah, dalam hal mencari theta, maka kita pakai yang ini tadi, arkes tangan ya. Arkes tangan dari RZ dibagi Rx begitu. Langsung kita pakai. Berarti dia adalah arkes tangan dari RZ-nya ya, angka yang tadi sudah kita peroleh berapa, Dik? Negatif 3/2 akar 3 dibagi Rx. Rx-nya adalah 3/2. Nah, adik lihat sini. Sama ya, kita coret ini habis. Maka yang ada adalah tetanya itu tinggal arkes tangan dari, nah, akar 3. Oke adik, ingat itu arkes tangan akar 3 itu berapa? Artinya tangan berapa yang nilainya akar 3. Nah, berarti yang kita pakai adalah tabel kita tadi ya. Saya yakin adik-adik belum hafal, sehingga kita tampilkan lagi. Mari. Tangan berapa yang akar 3? Tangan berapa yang akar 3? Ternyata adalah 60 derajat. Jadi arkes tangan akar 3 itu adalah 60 derajat. 60 derajat. Begitu. Ya. Tapi hati-hati, apakah ini benar 60 derajat ini? Adik masih harus cek kaitannya dengan letaknya di kuadran berapa. Ingat ini,
berarti Z-nya negatif. Z-nya negatif. Betul kan? RJ-nya negatif. X-nya positif. Nah, adik-adik. Ya. Z-nya negatif berarti ke bawah. X-nya positif berarti ke kanan. Nah, disinilah kuadrannya, adik. Kuadran berapa? 3, ya. Maka 60 derajat ini 60 derajat di kuadran 3. Boleh ditulis gitu. Atau sebenarnya berapa 60 derajat di kuadran 3 itu? Ingat adik, kesetaraan rumus kuadran 3. Saya yakin adik-adik juga belum hafal. Ngece banget ya. Kenyataannya benar adik belum hafal. Berarti penting, saya buka lagi. Kesetaraan sudut di kuadran 3. Nah, ke sini. Kuadran 3 adalah 180 ditambah alfa, ya. Jadi kesetaraan 60 berarti gimana? Sama aja, 180 ditambah 60 gitu ya derajat. Hasilnya berapa, Dik? 240 derajat. Selesai. Jadi berapa theta atau arah R itu untuk soal nomor 1? Jawabannya adalah 240 derajat. Bisa dengan kata lain 60 derajat di kuadran 3. Inilah materi sesungguhnya, Adik. Bukan untuk adik-adik hindari. Menghindari berarti menghindari masalah, tapi harus dikuasai, berarti menguasai masalah, gitu ya. Betapa semua yang The Prams berikan di depan tadi akhirnya betul-betul terpakai, ya. Maka inilah standar, adik harus mengerti konsep baru berani menghadapi soal. Fisika itu begitu, adik, bukan nggak ngerti konsep apa-apa ya langsung nantang pada soal, itu sih omong kosong itu. Nggak bisa begitu, ya. Oke, baiklah adik-adik, ini contoh soal nomor 1. Oke, tetap semangat ya, saya sudah bilang inilah materi esensial ya. Dan selanjutnya kita akan berlatih banyak materi vektor. Kayaknya nanti dari nomor 1 sudah berlalu sampai nomor 6 ya. Nah, banyak bukan? Tapi ini variatif sekali ya. Ya kalau adik capek ya bisa sambil ngapain gitu kemudian lanjutkan lagi ya. Belum ngerti ya berarti diulangi ya gitu ya, sampai ngerti baru siap nantang bab-bab lain di fisika gitu ya. Oke. Baiklah adik-adik, sekarang soal nomor 2. Perhatian semuanya. Perhatikan vektor-vektor di bawah ini. Jika panjang satu petak adalah 2 Newton, besar resultan keempat vektor di atas adalah. Adik-adik, soal nomor 2 ini ada keistimewaannya dibanding nomor 1. Apa itu? Kalau tadi nomor 1 hanya 3 vektor, F1, F2, F3. Di sini ada berapa vektor? Ada 4. Nah, terus metodenya gimana? Enggak masalah, tetap metode analitis. Tadi saya udah ngomong lebih dari 2 vektor. Berarti lebih dari 2 vektor itu bisa 3 vektor, bisa 4 vektor, bisa 5 vektor dan seterusnya gitu ya. Kemudian keistimewaan yang kedua tentang soal nomor 2 ini tidak ada nilai, tidak ada sudut. Yang ada adalah membaca dalam peta. Ya, berarti main skala gitu ya. Oke, tapi adik, hanya caranya saja yang sedikit berbeda. Seperti ini justru jauh lebih mudah ya kalau adik nanti sudah paham. Caranya gimana? Tetap kita mencari Rx. Berarti kita buat, ini adalah pusat koordinat, berarti ini adalah sumbu X. Karena ini pusat koordinat, berarti ini adalah sumbu Z. Setuju? Siap ya. Nah, Rx ini semua kita bawa ke sumbu X. F1 sudah di sumbu X. Ini saya pakai petak dulu ya. Ada berapa petak? 1, 2. F1-nya ada 2 petak. Ya. Kemudian ditambah. F2-nya ini dibawa ke sumbu X. Berarti sampai di sini. Ini adalah F2 ke arah sumbu X. Ada berapa petak? 1, 2, 3. 3 petak. F3-nya ini dibawa ke sumbu X. Ternyata sampai di sini. Inilah apa? F3 ke sumbu X. Berapa petak? 1 petak. Kita tulis. Jadi ya. Nah, F4 kalau kita bawa ke sumbu X tepat di sini. Berapa petak? 0 petak. Ya berarti dari situ adalah 0. Gitu aja, Adik. Ya. Sehingga, Adik, kita akan punya angka berapa ini? 2 tambah 3 tambah 1, 6. 6 apa? 6 petak. Nah, gitu ya. Sedangkan adik-adik, mari kita konsisten dengan
warna apa ya? Saya ganti warna biru deh, biru muda. Kita akan menentukan RJ. Gantian kita bawa ke sumbu Y. F1 ke sumbu Y berarti sana. Sini ternyata di 0. F1Y-nya 0. F2 ini dibawa ke sumbu Z, berarti sampai sini. Inilah F2Z. Berapa petak? 1, 2. 2, berarti ditambah 2. Lalu F3 kita bawa ke sumbu Z. Sini, berarti ada F3Z. Berapa petak? 1, 2, 3. Berarti tambah 3. F4Z memang sudah di sumbu Z, tinggal dihitung 1, 2, 3. Ternyata juga 3. Ya adik-adik ya. Berarti gimana ini? Ya, 2 tambah 3, 5 tambah 3 adalah 8. 8 apa? 8 petak, saudara-saudara. Nah, setelah ketemu Rx dan Rz, maka inilah R. Siapa tadi adik? Sama metode analitis ya. Akar Rx kuadrat ditambah Rz kuadrat. Angka yang kita punya adalah akar dari siapa adik? 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Jawabannya berapa adik? 10. Ada 10? Ada. Apakah itu benar? Salah. Mengapa? Iya, ingat hati-hati ya, harus teliti deh ya. 10 itu adalah 10 petak, padahal di sini pengennya Newton. Di soal diketahui 1 petak 2 Newton. Oh, berarti ini tinggal kita kalikan dengan 2 Newton gitu ya. Adik tahu 10 kali 2? Tentu saja. Jawaban yang benar adalah 20 Newton. Masya Allah. Loh, lebih sederhana ternyata kalau dengan petak. Betul apa kata saya? Ya. Lagi misalnya ditanyakan misalnya berapakah arah dari R itu? Berarti mencari theta. Adik masih ingat siapa tadi? Arkes tangen dari RZ dibagi RX. Berarti gimana, Dek? Arkes tangen RZ-nya berapa, Dek? 8. RX-nya berapa? 6. Bisa dikecilkan itu? Bisa. Berarti arkes tangen dari 4/3. Nah, lagi-lagi muncul 4/3. Ingat tadi, 3-nya, Dek. Ya, di atas apa bawah? Bawah, berarti 3-nya di belakang. Kalau 3-nya di belakang, 37 apa 53? 53 derajat. Keren. Kuadran berapa? X-nya positif, Y-nya positif. Tentu saja kuadran 1 ya. Jadi nggak mengalami perubahan. Maka tetanya ketemu 53. Masya Allah, betul-betul semua yang disampaikan The Prams teramat sangat penting di sini. Oke ya, baiklah, makin asik aja, makin menantang ini. Sekarang nomor 3. Adik-adik, vektor F1 14 Newton, F2 10 Newton diletakkan pada diagram Cartesius ini. Ya, resultan R yaitu F1 tambah F2 dinyatakan dengan vektor satuan. Ini yang adik harus kenal saja. Sebenarnya tentu tidak lebih susah ya, tidak. Tetapi memang harus kenal. Sama adik, kita analitiskan dulu ya. Yang miring kita uraikan set, berarti ke sini. Ini menjadi apa? Berarti F1 ke sumbu X berarti cos 60 derajat. Ini menjadi apa ke sana? Dia adalah F1 apa adik? Ya, sin ya. Sinus 60 derajat ya. Dengan demikian serupa kita cari dulu Rx-nya kanan positif yaitu F2 dikurangi yang kiri F1 cos 60 gitu adik ya. F2 bernilai berapakah? 10. Sini ya adik ya. Kemudian dikurangi F1 nya adalah 14. Cos 60 berapa? Setengah. 10 dikurangi 7. Nah berapa itu? 3 ya. 3 Newton. Apa ini? Rx nya. Setelah Rx juga kita akan cari Rz-nya. Ke atas positif, ke bawah negatif. Tapi tidak ada yang ke bawah dan cuma ada satu ya, yaitu F1 kali sinus 60. Adik-adik, F1 adalah 14, sinus 60 adalah setengah akar 3. Jadi jawabannya berapa? 7 akar 3 ya. Lah, lalu kita nyatakan resultan itu dalam namanya vektor satuan. Ya, dan ini secara khusus adalah nanti di part 2 kita akan bahas ini tentang vektor satuan ya. Nah, maka cukup kita ini RXI ditambah dengan RZJ, gitu caranya. Kalau ada sumbu Z ya nanti K, IJK gitu loh deh. Berarti RX-nya tadi ketemu berapa? 3, maka 3I ditambah RZ-nya ketemu berapa? 7 akar 3J. Selesai. Ya, dalam satuan
Ya, karena ini vektor gaya maka Newton. Oke, 3I ditambah 7 akar 3J. Subhanallah. Jawabannya C, adik. Ya. Nah, perhatikan. Dari nomor 1 metode analitis pakai sin cos dan menguraikan. Ke nomor 2 tetap analitis tapi peta, ya. Ke nomor 3 tetap analitis tapi dalam bentuk vektor satuan. Jadi, contoh soal de Vrams ini sudah de Vrams pilihkan yang mewakili hampir semua bentuk. Jadi kira-kira kalau adik-adik mengikuti video de Vrams, ya kira-kira sudah agak kesulitan lah mau mencari soal yang de Vrams belum berikan. Maksudnya konsep dan caranya yang serupa loh, Dik ya. Kalau sama persis lah itu ya tentu tidak. Ngerti ya? Baik, sekarang nomor 4 masih tentang vektor tapi soal cerita. Jangan-jangan lebih asik ini. Oke, perhatian. Sebuah perahu menyeberangi sungai yang lebarnya 180 meter dan kecepatan arus airnya 4 meter per sekon. Bila perahu diarahkan menyilang tegak lurus sungai dengan kecepatan 3 meter per sekon, setelah sampai seberang perahu menempuh lintasan sejauh berapa? Kita buat ilustrasi ya, kalau seperti ini. Jadi ini gambar sungai, adik. Gitu, Dik ya. Lebar sungai adalah 180 meter, berarti ini ke sini adalah 180 meter. Kecepatan arus air, airnya mengalir ya, tentu saja ke sana ya, masuk mengalir ke sana, tidak mungkin. VA berapakah? Dia adalah 4 meter per sekon. Gitu. Lalu perahunya menyilang tegak lurus, kecepatannya 3 ya. Gini, adik. Tegak lurus dengan arus air, berarti ke sana, ini loh tegak lurus. Berarti ke sana adalah V perahu. Berapa? 3 meter per sekon. Setelah sampai seberang, ya sampai seberang menempuh lintasan sejauh berapa? Oke. Adik-adik, coba mari kita berpikir sejenak. Airnya ke kanan misalnya ya, perahunya ke sana tegak lurus. Kalau ini adalah A, ini B. Kira-kira perahu nanti sampai di titik B atau agak ke kanan? Ya tentu saja agak ke kanan. Lah ke kanannya seberapa? Itu kita akan tahu dengan pertama mencari resultan 2 vektor kecepatan ini, sehingga menentukan arah gerak perahu. Ini loh, Dek. Ini resultan kecepatan perahu. V resultan. Ya, saling tegak lurus. Kita cari dulu. Kalau tegak lurus kan berarti cuma sudutnya 90, cosnya 0. Maka akar VA kuadrat tambah VP kuadrat. Ketemu akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Angkanya cantik deh ya, 5. Ternyata V resultannya adalah 5 deh ya. Arah perahu ya searah dengan V resultan ini. Oh, berarti perahu nanti dia akan tiba di sini. Katakanlah titik C. Gimana Dek, ngerti ya? Nah, panjang lintasan perahu sama aja jarak, bukan AB tapi apa? AC, Adik. Inilah yang ditanyakan. Gitu ya. Nah, kita jawab kira-kira SAC itu gimana? Yang searah AC V-nya V resultan sudah kita cari kali waktu. Ya, gitu. Apakah waktunya sudah ada? Belum ada. Bagaimana mencari waktu? Ya, Savitri. SVT. Berarti T-nya siapa? S per V. Kita pakai yang komponen arahnya sama. S ke sana ada yaitu 180. V-nya ya V yang ke sana yaitu 3. Adik-adik 180 bagi 3 berapa? 60 sekon. Itu T-nya, udah pakai aja. Dengan demikian, adik-adik, saudara-saudari, ya, VR-nya udah kita cari yaitu 5. T-nya udah kita cari yaitu 60. Berapa 5 kali 60? 300 meter. 300 meter. Masya Allah. Asiknya ya. Dekat dengan kehidupan sehari-hari ya. Asik banget ya. Inilah terapan dari matematika, adalah fisika pada vektor. Oke adik, ke nomor 5. Perhatian. Sebuah truk dengan berat W bergerak lurus dengan percepatan konstan A. Untuk mengukur percepatan A, sebuah tongkat dengan massa M1 digantungkan pada badan truk. Hubungan antara A dan θ adalah bagaimana? Oke. Adik-adik, soal ini muncul pertama pada tes masuk ITB ya. Saya ingat persis ya. Ada soal seperti ini. Lalu di SBMPTN
ya. Ada juga serupa tetapi dengan tetes air hujan pada jendela kaca mobil yang sedang melaju dengan percepatan A. Kok semuanya sama? Ini adalah permasalahan vektor. Adik-adik, coba bayangkan. Ini percepatan. Jadi pikiran kita konsen pada percepatan. Percepatan mendatar itu A. Kita pindah sini. Yang mendatar adalah A. Ada nggak komponen percepatan yang ke bawah? Ada. Percepatan gravitasi. Apakah diketahui di soal? Iya. Ya Allah, mudah sekali ya. Sehingga apa hubungannya? Ya tinggal dilihat. Siku-sikunya di sini. Ini sudut. Berarti ini depan. A itu depan. Ini samping. Panjang tongkatnya. Tongkatnya itu miring. Berarti depan samping, depannya A, sampingnya G. Desa itu kan tangan. Tangan theta tadi adalah desa, depan per samping, depannya adalah A, sampingnya adalah G. Ya, berarti gampang banget dong. Iya, tangan theta adalah A per G. Ada? Ada. Mana deh? Tangan theta A per G. Masya Allah. Loh, kenapa M1 diketahui tapi tidak dipakai? Ya, ya enggak kenapa-kenapa. Yang penting konsep kita sudah mantap. Lah kok diketahui, ya memang punya kok, enggak apa-apa, kita punya baju sealmari. Tapi yang kita pakai ya paling seperlunya ya, yang dibutuhkan saja, gitu ya. Oke, baiklah. Asik ya, fisika memang asik. Sampai soal nomor 6, berarti ini terakhir adik-adik. Oke ya, baiklah. Mari kita bereskan dulu. Tidak jarang, adik-adik, siswa-siswi, ya sudah banyak latihan vektor tapi ketika bertemu dengan soal tipe nomor 6 lalu bingung dan nggak ngerti. Sudah dijelaskan berkali-kali oleh berbagai pihak ya, mungkin di tempat bimbelnya, mungkin di sekolah masih juga bingung. Nah, pamungkasnya insya Allah dengan Tepram nanti tidak bingung lagi. Jadi begini adik, caranya seperti ini. Yang menyatakan C sama dengan A min B itu yang mana? Mudah saja adik sebenarnya. Adik pertama kamu buat loop. Ini jawaban A ya. Dibuat loop. Loop itu arah melingkar. Cara menyusuri vektor itu. Kita buat arah. Kemana? Sembarang. Boleh searah jarum jam, boleh berlawanan. Kemudian prinsipnya, jadi ini ya untuk langkahnya pertama dibuat loop. Yang arahnya kemana? Yang arahnya bebas. Ini pertama. Kemudian ketentuan yang kedua ya, ini vektor yang searah dengan loop kita beri tanda positif. Sebaliknya, vektor yang berlawanan dengan loop kita beri tanda negatif. Gitu adik. Kita mulai. Misalnya yang A ini. Loop kita ini, berarti ini. Ini loop ini C-nya sana, searah ya. Berarti positif A. Terus loopnya gini, A-nya ke sana, berarti berlawanan, min A. Loopnya gini, B-nya ke bawah, berarti min B. Sama dengan 0. Ya. Mengapa sama dengan 0? Berangkat dari A sampai ke A, berarti 0. Gitu loh, Dik. Dari sini selanjutnya tinggal pindah ruas biasa. Berarti ini tetap di kiri, ke kanan berarti A plus B. Kita desain C sama dengan, mengapa? Karena soalnya C sama dengan. C sama dengan A plus B untuk gambar A. Cocok nggak dengan keinginan soal? Tidak cocok. Berarti yang A ini salah. Itu aja. Ya. Ayo, harus semakin lancar. Adik, coba gambar B. Kita buat loop yuk. Loop. Searah terus enggak apa? Searah jarum jam. Berarti C searah loop positif. A searah loop positif. B berlawanan loop negatif. Sama dengan 0 karena emang kembali. Berarti C sama dengan, yuk pindah ruas. Ini negatif B ke kanan jadi plus B, A-nya jadi negatif, B min A. Soalnya C sama dengan A min B. Wow, salah lagi. Gampang ya, Dek ya? Gampang banget. Sekarang lagi, yuk, biar semakin sering. Buat loop. Oke. C-nya berlawanan, berarti min. D-nya berlawanan lagi, berarti min. B-nya searah, berarti plus. Sama dengan 0. Min C ke kanan positif C. Berarti ini biar di kiri. Maka apa itu? Loh ini ABC kok sampai D. Kita cek lagi. C ya, yang dipakai tadi ini ya. Berarti ini min A, gitu deh ya. C kemudian min A. Ya, kita perbaiki saja. C min A gitu ya.
bukan D itu tadi option di situ kok kita pakai ya. Berarti C min A gitu adik, C min A, betul ya. Terus plus B sudah. Berarti C-nya ke sana, berarti di sini siapa? B min A. Padahal maunya apa? A min B. Salah lagi gitu ya. Iya, ini sifatnya semua harus dicoba sampai ketemu yang benar. Loop lagi searah jarum jam, santai aja. Biar latihan ngerti ya. Searah berarti plus C, oke. Plus C, plus C. Searah A berarti plus A. Searah B berarti plus B, sama dengan 0 pasti. C sama dengan apa? Min A, min B. Cocok? Enggak cocok, salah lagi. Oh, A, B, C, D salah, berarti E harus benar. Kalau enggak ya soal ini berarti salah. Betulkah E benar? Mari kita coba bersama. Adik-adik perhatian. Pakai loop? Iya. Ya, coba searah plus C berlawanan min A. Searah B plus B sama dengan 0. Berarti siapa C itu? Min A ke kanan jadi plus A, B ke kiri jadi min B. C sama dengan A min B. Bagaimana adik-adik? Cocok? Cocok banget. Masya Allah. Elah jawabannya. Oke adik-adik, ini The Pram menyampaikan satu contoh pendalaman materi fisika SMA yang saya mengambil materi vektor. Terus terang, target saya adalah penguasaan materi mulai dari penguasaan konsep, penguasaan rumus, penguasaan materi-materi prasyarat, baru mengenali tipe dan variasi soal-soal yang ada. Tipe variasi soal pun tentu saja banyak sekali, tapi The Pram berusaha dari satu soal contoh ke soal yang lain, ini tipe dan variasinya berbeda. Harapannya apa? Adik penguasaannya lengkap. Oke ya, dan seperti inilah cara The Pram menjelaskan fisika SMA. Ini akan berlaku pada semua bab pada fisika SMA. Jadi rugi banget jika adik tidak berlangganan, tidak mau subscribe, tidak mau like, juga tidak mau komentar. Rugi banget. Setelah supaya berkah, share sebanyak-banyaknya ke teman-teman adik-adik gitu ya. Tetap setia bersama The Pram. Oke, makin di hati, makin mengedukasi, mengutamakan materi dan bukan animasi. Genius mendadak bersama The Prams.